Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haitsu yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu aidan, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ay ya'tiyakumut tabut fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan, keimanan, keislaman kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan tentu menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada pembukaan ayat tadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ay ya'tiyakumut tabut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan berkatalah nabi mereka pada mereka, sesungguhnya ayat atau tanda-tanda yang diangkat menjadi seorang raja adalah datangnya satu tabut yang berisi satu ketenangan dari Tuhan, wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika, yaitu ada beberapa peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam dan Harun yang diselamatkan dan dibawa oleh malaikat. Itu merupakan satu tanda kekuasaan Allah jika kalian beriman kepadanya. Ma'asyiral hadirin ya salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini kami ingin sedikit mengupas tentang mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada para nabi. Rasul-rasul yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa memenangkan dakwahnya terhadap musuh-musuhnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat itu kepada beliau. Nabiullah Musa diberikan oleh Allah beberapa mukjizat berupa tongkat. Nabiullah Musa juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kata mukjizatnya darah, untuk mengingatkan, untuk memberikan satu peringatan kepada Fir'aun agar Fir'aun bertobat kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa rasul yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka-mereka yang menghadapi musuh-musuh Allah yang bersekutu dan menyembah kepada jin dan iblis. Nabiullah Ibrahim, ia berhadapan dengan Namrud
di mana Namrud laknatullah alaih itu bersekutu dan menyembah pada iblis. Begitu kejamnya Namrud sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup, yang terekam di dalam kitab suci Al-Quran yang berbunyi, ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dirimu dingin dan menyelamatkan atas diri Ibrahim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita tahu Ibrahim keluar dari api dengan selamat, api yang baranya begitu besar, sampai api itu pun padam. Ibrahim keluar dengan selamat. Baju yang dikenakan oleh Ibrahim alaihissalam tidak sedikit pun terkena api, hangus pun tidak. Ma'asyiral hadirin, Nabiullah Yusuf alaihissalam memang ia tidak menghadapi musuh seperti Fir'aun. Memang Nabi Yusuf tidak menghadapi Namrud sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghadapi Namrud. Tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam menghadapi saudara-saudara yang iri dengki kepadanya. Nabiullah Yusuf juga menghadapi cobaan yang begitu besar dari Siti Zulaikha. Begitu besarnya cobaan yang dihadapi oleh para nabi dan para rasul itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala membekali mukjizat-mukjizat itu. Apa ma'asyiral hadirin mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam? Berupa baju, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan baju kepada Ibrahim yang tidak bisa dibakar oleh api. Nabiullah Yusuf diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baju. Ia dilempar saudara-saudaranya ke dalam sumur yang begitu dalam. Ia tidak sedikit pun terluka. Baju itu yang menyelamatkan Nabiullah Yusuf. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahim. Baju yang dikenakan oleh Nabiullah Yusuf itu juga dikenakannya ketika Siti Zulaikha datang menghampirinya untuk meraih. Terekam dalam kitab suci Al-Quran, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Siti Zulaikha itu telah meraih Nabiullah Yusuf, dan Yusuf dalam keadaan terayu, suka sama suka. Laula ar-ra'a burhana rabbi, seandainya Yusuf itu tidak memiliki hidayah, tidak memiliki petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Yusuf dan Zulaikha terjerumus ke dalam kenistaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mereka berdua akan berbuat zina, tapi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala itu. Maka di dalam kitab suci Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qudda bid-duburi wa alfaya sayyidah ladal bab. Nabiullah Yusuf lari dari kejaran Siti Zulaikha. Siti Zulaikha mengoyak badan baju Nabiullah Yusuf itu. Maka bertemulah keduanya di hadapan Tuhannya. Maka ada satu saksi yang mengatakan, jika Nabiullah Yusuf itu terkoyak bajunya dari belakang, maka ia termasuk orang yang benar. Tapi ketika Nabiullah Yusuf itu terkoyak badannya, terkoyak bajunya dari depan, maka Nabiullah Yusuf termasuk golongan orang-orang yang berbohong. Ma'asyiral hadirin
Allah Subhanahu wa taala pada para nabi dan para rasul. Memang ada beberapa nabi dan para rasul tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat sebagaimana mukjizat para nabi yang lain. Contoh salah satu di antaranya adalah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat apapun. Maka ketika ia dalam tekanan, ketika ia dalam fitnah raja, ketika ia dalam fitnah kekuasaan, Ashabul Kahfi tidak bisa membela masyarakat dan kaum. Ia hanya bisa menyelamatkan diri, ia hanya bisa menyelamatkan iman mereka dengan bersembunyi di dalam gua. Maka ketika kita ingin menguasai satu kekuasaan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada Nabi Muhammad, mukjizat yang diberikan kepada para nabi itu diberikan juga kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih firman Allah yang berbunyi, wallahu ya'simuka minan nas. Allah lebih memilih Al-Quran. Nabi Muhammad lebih memilih Al-Quran. Nabi Muhammad lebih memilih firman Allah yang berbunyi, wallahu ya'simuka minan nas. Allah lebih menjaga Muhammad dari campur tangan manusia. Maka di dalam firman Allah yang terakhir yang diturunkan pada Nabi Allah Muhammad SAW yang berbunyi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini dan Islam ini telah aku lengkapkan, semuanya ada di dalam Islam. Maka siapapun yang mencari di luar Islam tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral hadirin, kita sangat beruntung mendapatkan Nabiullah Muhammad SAW, dan kita juga sangat beruntung kita menjadi umatnya di akhir zaman ini. Mudah-mudahan dengan sedikit khutbah ini, ma'asyiral hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita dengan hidayahnya, memberikan kita maunya, memberikan kita barokah, sehingga apa yang kita kerjakan semuanya bernilai ibadah, dan di akhir hayat kita, ma'asyiral hadirin, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.